Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Oke sahabat, kalau kemarin-kemarin beberapa kali, 2 kali ya, podcast aku itu nggak menunjukkan wajah, hanya melalui podcast. Ini namanya podcast, berarti nggak ada wajah. Tapi kali ini aku mau sharing sama teman-teman semua melalui video aku. Nah, jadi teman-teman, semoga kisah ini bisa menginspirasi kalian ataupun bisa memotivasi dimanapun kalian berada. Kalau ada jeleknya, tolong dibuang jauh-jauh, dan kalau ada baiknya, diambil gitu. Buang buruknya dan ambil manfaatnya. Oke teman-teman, kali ini bahasannya adalah the power of istighfar, solawat, dan doa. Mungkin nanti ada beberapa part di sini. Aku mau cerita terlebih dahulu. Sebenarnya dulu aku udah dari TK itu sering ngikutin lomba. Dulu TK pertama kali nggak sering ya, cuma pernah dulu TK. Langsung menang tuh lomba menggambar dan mewarnai, kalau nggak salah sih itu ya. Soalnya aku inget-inget lupa inget gitu. Nah, terus dari situlah kayak motivasi aku, semangat aku dari dukungan orang tua juga dan sekeliling itu buat aku semakin semangat buat lebih maju lagi gitu. Dan benar teman-teman bahwa lingkungan sekitar itu sangat mendukung. Kalau lingkungan sekitar kita positif, maka insya Allah kita pun akan semangat untuk melakukan hal-hal yang positif. Nah, itu pun sebaliknya. Karena lingkungan keluarga aku mendukung aku untuk selalu bergerak lebih maju lagi. Dan selalu nggak buat aku patah semangat ya. Khususnya orang tua. Jadi itu yang motivasi aku. Lanjut ke SD. Aku ngikutin beberapa event. Tapi dulu itu aku kalau semuanya ikut lomba ya udah minta doa sama orang tua. Terus ya seadanya gitu, usaha gitu kan, pasti belajar dan lain sebagainya. Belum paham, belum tahu apa makna, apa kekuatan terbesar gitu dalam memudahkan dan dilancarkannya sebuah hasil ataupun keinginan kita gitu kan. Nah, beranjaklah aku ke SMP. Ini aku ceritainnya agak panjang. Aku ke SMP, aku mulai tahu tuh kan, oh ternyata kalau namanya hasil itu nggak akan mengkhianati usaha. Itu mulai ada tuh kata-kata motivasi, inspirasi, dan lain sebagainya dari searching di Google ataupun dari teman-teman sekitar. Terutama juga guru sih. Guru itu setiap kalau bulan mau ikut lomba, kayak dikasih wejangan dulu, dikasih motivasi, kata-kata ini yang harus perlu dilakuin, ini yang nggak boleh dilakuin. Terus tips triknya biar sukses dan sebagainya itu mulai SMP. Udah ada nih tambahan kekuatan. Kalau dulu SD mungkin belum ada kekuatannya superiornya itu baru dari diri sendiri melalui usaha sama orang tua. Tapi ini ada kekuatan baru yaitu dari guru. Terus aku kan udah ngaji, udah mulai TPA, udah mulai Al-Qur'an dan udah mulai mengenal ustadz ustazah kan. Jadi tambahan lagi ilmu dari situ, dikasih motivasi dan lain sebagainya. Cuma bekal ilmu agama aku tuh masih belum banyak teman-teman. Ya kalau bekal ilmu agama itu selain didapat dari keluarga, orang tua, terutama bapak aku sendiri, terus dari ustazah itu dan ustadz. Dan aku cari referensi gitu kan. Terus berlanjutlah ke SMA. Nah, di SMA ini teman-teman, aku benar-benar belajar ya namanya kesabaran, selanjutnya namanya usaha, istighfar, yang aku jelasin tadi bahwa ternyata benar, usaha dan lain sebagainya itu tidak akan mengkhianati hasil. Di SMA, aku ngikutin banyak event. Nah, SMP itu teman-teman aku udah kayak usahanya banyak gitu kan, tapi kok hasilnya masih belum maksimal gitu. Terus pas di SMA, apa nih yang kurang gitu, aku perbaikin apa yang kurang. Dulu aku ingat banget
dari ibu aku pernah ngomong kayak gini, "Wulan kalau punya hajat atau punya keinginan, coba dipuasain, puasa Senin Kamis dan lain sebagainya." Itu yang juga jadi power aku sampai dengan alhamdulillah sampai hari ini. Aku bukan pamer atau ria, aku sekedar motivasi nih buat teman-teman semua. Tapi nggak cuma pas ada keinginan aja puasa Senin Kamisnya, tapi setiap pokoknya kalau teman-teman mau ada keinginan, nggak ada keinginan, puasa deh gitu. Karena itu yang buat kayak power banget ketika kalian tuh hopeless gitu kan. Ketika kalian bener capek, bener-bener bosen, nggak ada harapan dan lain sebagainya deh pokoknya gitu. Itu yang menjadi power buat kalian gitu. Kayak Allah mudahin jalannya, ngasih arahan tanpa kita duga-duga. Tadi lanjut ke SMA, jadi aku nerapin apa yang udah disampaikan ibu aku. Kalau usaha udah, terus tanya sama guru udah, dan lain sebagainya, itu aku mulai proses Senin Kamis. Dan aku sertain sholawat tuh, sholawat. Jadi sholawatnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad gitu, udah pendek-pendek kan, tapi dilakuinnya sering. Dan kalau istighfar sih dulu belum seberapa. Tapi yang udah aku sering lakuin yaitu tadi sholawat ditambah sama sebut Allahu Akbar, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah kayak gitu teman-teman. Nah, terus aku ingat banget nih ceritanya. Aku tuh pingin banget, aku punya keinginan tuh ya waktu SMA. Aku mau ke Bogor, kata aku kayak gitu dalam hati, tapi aku nggak berani kan ngomongin. Pokoknya aku pengen ke Jawa, pengen ke salah satunya tuh aku pengen ke Bogor, kata aku kayak gitu. Dan ternyata tanpa diduga-duga dan tanpa disengaja, aku waktu itu inget banget, aku masih ikut lomba PMR Palang Merah Remaja di SMA Negeri 3 Bandar Lampung. Dan malamnya itu aku dikabarin bahwa kalau nggak salah nih hari Senin atau hari Ahadnya itu kita berangkat menuju Bogor. Ngapain? Aku dikabarin nih sama kakak yang ikut juga, dia ikut PMR. Dan dia langsung meluk aku gitu. Ya aku bingung kan, speechless aku, kenapa nih gitu kan, kayak kaget gitu. Pikir ada apa, kejadian apa gitu. Dan ternyata aku dipeluk dia dan, "Dek, kita disuruh wakilin sekolah buat apa, ikut ini acara jambore nasional di Bogor." Hah, serius? Kataku kayak gitu kan. Nah, ternyata teman-teman bener, walaupun itu aku doanya udah lama ya terkabulnya itu, kalau nggak kelas 2 SMA, kelas 3, kalau nggak salah sih kelas 2 SMA. Paling nggak berarti udah 1 tahun ya aku berdoa itu biar aku bisa ke Bogor. Ya mungkin kalau nabung bisa, ataupun teman-teman yang uangnya banyak ataupun ada rezeki banyak, itu bisa aja. Cuma aku di sini pinginnya kayak aku dibawa suatu lembaga ataupun aku kesananya tuh maunya gratis gitu. Terus aku kesana tuh bukan cuma main doang, tapi aku dapat ilmunya. Terus aku juga mau kesana itu dibiayain, pulang dibiayain, berangkat dibiayain, dan aku malah dapat uang gitu, pikiran aku gitu ya, anak SMA. Nah, terus ternyata semua itu bener-bener terkabul. Itu jadi kayak istighfar, terus puasa Senin Kamis, sunah-sunah itu ternyata membawa manfaat untuk diri kita. Nah, terus selain tadi kan aku doa juga ya, doa itu kayak dipanjatkan tiap hari, jangan pernah bosen buat doa. Jangan bosen doa karena mintanya itu aja, ataupun aku malu doa karena aku nggak cocok untuk didengar doanya atau kita ngerasain. Jangan teman-teman, karena Allah itu menunggu loh, nunggu teman-teman semua, kita semua termasuk aku juga ditunggu sama Allah. Ayo wahai mana hambaku yang mau berdoa, sini Allah kabulin gitu. Jadi jangan pernah ngerasa hina, jangan pernah ngerasa nggak pantas untuk diterima doanya. Ilangin deh statement kayak gitu, karena kita nggak pernah tahu dari mana rezeki itu datang, kita nggak pernah tahu kesuksesan doa kita itu dari mana datang. Nah, terus lanjut lagi nih. Tadi istighfar, doa.
lanjut ke kelas 3 SMA. Lanjut ke kelas 3 SMA, aku dulu pernah punya keinginan juga. Aku ikut lomba, terus aku bisa wakilin sekolah dan aku menang. Dan menang itu aku dapat uang besar gitu. Nah, ternyata di kelas 3 itu aku puasain juga teman-teman nih. Aku puasain, terus karena udah jadi habit puasa Senin Kamis, kalau nggak puasa tuh kayak bawaannya nggak enak gitu. Ditambah lagi sholat duha, walaupun aku nggak malah jarang ya tahajud gitu, tapi sholat paling nggak sholat duha gitu. Nah, ataupun kalau teman-teman aku nggak biasa sholat duha dan lain sebagainya, tambahin aja sodakoh kah ataupun kebaikan-kebaikan yang bisa teman-teman lakuin. Nah terus jadi karena aku punya keinginan besar teman-teman, jadi aku tuh selalu nanemin sama diri aku sendiri bahwa kalau kamu punya keinginan yang besar, usaha kamu pun harus besar banget. Kalau kamu usahanya cuma ecek-ecek ya hasilnya pun akan seperti itu gitu. Nah, back story. Jadi aku punya keinginan pingin wakilin sekolah, terus dapat uang besar dan dapat hadiah reward gitu kan. Di kelas 3 itu aku ngerasain di kelas 3 semester 2 aku disuruh dari pihak sekolah untuk wakilin sekolah. Waktu itu ada 3 orang, ada Salwa, ada Renaldi Primala. Nah, jadi kita bertiga ini wakilin sekolah untuk mengikuti kegiatan lomba cerdas cermat LCT pokoknya cepat tepat ya, lomba cepat tepat di tingkat kabupaten. Dan ternyata alhamdulillah dengan usaha kita masing-masing, doanya kita bersama, usahanya bersama juga sih. Kita wakilin pihak sekolah, wakilin SMA kita dan ternyata itu juara 1, mengalahkan SMA unggulan yang ada di Kabupaten Tulang Bawang. Itu juga Wulan ngerasanya itu bukan kekuatan dari diri Wulan sendiri, tapi ada kekuatan ataupun hal something yang Allah berikan selanjutnya, ini kayaknya waktu yang tepat buat kamu gitu. Usaha-usaha juga. Nah teman-teman, jadi kalau teman-teman masih ragu sama apa yang harus teman-teman lakuin, terus masih nggak percaya, kalau Wulan udah buktiin ya the power of istighfar, the power of sholawat sama doa itu tadi, 2 contoh itu tadi. Oke, mungkin nanti Wulan bagi partnya ya, ada part lain. Oke, see you, semoga ada kebaikan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.